Halo guys, kembali lagi bersama saya Anggi Piliang. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai janji saya yang kemarin, kita akan membahas arti dari setiap bagian pohon yang menjadi tes kepribadian kita. Nah, sebelum kita lanjut ke video guys, terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa hidupin notifikasinya, supaya kamu menjadi orang yang pertama yang tahu saat saya mengupload video. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Mungkin kalian pernah berpikir ya, kenapa pohon itu bisa menjadi objek untuk menilai kepribadian kita. Nah, sekarang saya akan beritahukan kepada kalian mengapa pohon itu menjadi salah satu alternatif untuk menilai kepribadian kita. Berdasarkan dari para ahli psikologi, pohon dianggap sama dengan manusia karena pohon itu tumbuh dan berkembang dan juga memiliki makna yang penting bagi kehidupan manusia. Dan itu mewakili kehidupan manusia juga guys. Nah, di sini penguji akan meminta kita untuk menggambar suatu pohon. Nah, kita tuh harus menggambar pohon yang berkambium. Kita dilarang membuat pohon beringin, pohon pinus, pohon cemara, bambu, semak belukar, pisang, kelapa, atau pohon-pohon yang tidak berkambium. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuatkan trik dan tipsnya gimana cara membuat pohon yang baik dan benar. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas setiap bagian yang ada pada pohon supaya kalian tidak salah pilih atau salah membuat pada saat melaksanakan tes menggambar pohon ya guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu letak gambar. Letak gambar tuh seharusnya harus pas dengan vertikal dan horizontalnya, jadi harus di tengah-tengah ya. Kalau posisi gambarnya tepat pada tengah-tengah, itu mempunyai arti. Biasanya dianggap orang yang praktis dan rendah hati, mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Jika mempunyai sebuah masalah, biasanya mereka menanggapi dengan kepala dingin. Mereka melihat baik dan buruknya, dan biasanya orang ini mempunyai jiwa yang adil. Dan ada juga ya guys, letak pohon rendah dari setengah kertas. Itu biasanya mereka melakukan riset terlebih dahulu jika mempunyai sebuah masalah, dan dia akan melihat ke belakang terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu solusinya. Ada juga orang yang menggambar pohon biasanya tinggi ke atas, jadi lebih banyak ruang di bawah dibandingkan di atas. Di atasnya itu penuh tapi ruang di bawahnya itu sangat kosong. Nah, biasanya dianggap orang melihat hikmah dari setiap sebuah masalah. Itu orangnya biasanya kayak gitu guys. Jika suatu terjadi tidak sesuai harapannya, biasanya itu menganggap itu adalah sebuah pengalaman. Biasanya orang tuh berpikir kayak gitu. Jika gambar pohonnya condong ke kiri, ini menandakan dia mempunyai sifat yang tertutup. Sifatnya yang konservatif dan introvert. Biasanya mereka selalu memandang perasaan mereka, pendapat atau apapun mereka menyimpannya untuk diri sendiri. Walaupun dia tidak setuju dengan hal itu, tapi dia akan tetap menyimpannya dan memendamnya sendiri. Nah, jika gambar pohonnya condong ke kanan, nah ini biasanya orang yang punya sifat dengan to the point. Dia akan mengatakan apa saja walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat orang lain atau bertentangan dengan pendapat orang lain. Biasanya ini orang belak-belakan guys. Sekarang kita nilai dari besar gambar yang mereka buat. Nah, kalau seandainya gambarnya itu besar, itu melambangkan kepercayaan dirinya. Dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Nah, biasanya orang kayak gini, dia tuh mempunyai jiwa-jiwa yang semangat. Nah, kalau seandainya gambarnya kecil, biasanya orangnya tidak percaya diri guys. Dia tidak percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagian-bagian yang ada pada pohon, mulai dari daun, buah, batang, akar, dahan, dan ranting. Nanti kita akan jelaskan dan mengupas secara tuntas buat kalian ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Baiklah, kita akan bahas mulai dari daun ya. Jadi kita akan membahas mulai dari daun. Ini melambangkan cara komunikasi kita dengan lingkungan sekitar, atau bisa juga cara menjalin hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial atau lingkungan yang ada sekitar kita.
Biasanya orang yang menggambar didominasi oleh daun menandakan orang yang punya pemikiran yang sangat mendalam. Biasanya mereka suka merenung dan mengintrospeksi diri dan selalu mengambil keputusan secara hati-hati, guys. Jadi orang ini dia kayak lebih berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan biasanya orang yang didominasi oleh daun ini dia mempunyai suatu semangat untuk bersaing dengan orang lain. Itu biasanya ditandai dengan banyak daun yang sudah dia buat, guys. Dan ada juga, guys, orang yang menggambar daun itu dengan garis gelombang. Jadi dia menggambar garisnya itu gelombang-gelombang gini, guys. Nah, ini menandakan orang itu adalah dia itu sangat simpel sekali. Dia tidak mau ribet, tidak mau ambil pusing dengan suatu hal. Yang penting dia mengerjakan sesuai dengan hatinya aja, guys. Sebetulnya masih banyak lagi, guys, pengertian tentang daun ini. Makna dari setiap daun ini masih banyak lagi. Kalau kita bahas satu persatu, ini tidak akan habis dan tidak akan pernah selesai. Jadi kita akan melanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas dari dahan. Nah, kita akan bahas dari dahan. Ini mempunyai makna tersendiri juga. Dahan ini menggambarkan fleksibilitas kita, dan ini biasanya normal dan kehidupan yang berhubungan dengan sosial atau lingkungan, ya. Contohnya aja ada dahan yang panjang, ya, atau memanjang ke atas. Itu menandakan orang yang terbuka dan berpikiran positif. Nah, di sini ada juga orang yang menggambar tanpa dahan. Jadi tidak mempunyai dahan gambarnya. Biasanya orang ini mempunyai sifat yang tertutup dan tidak bisa bergaul dengan sesama lingkungannya. Biasanya dia tuh mencari teman itu sangat susah sekali. Mungkin dia tidak percaya atau gimana dengan orang lain. Biasanya orangnya kayak gitu, guys. Nah, satu lagi, bagi mereka yang menggambar dahan, biasanya mereka itu selalu berpikir secara logis dan mengedepankan pemikiran logika. Itulah pengertian dari orang yang menggambar dahan dan orang yang tidak menggambar dahan. Nah, di sini saya akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Di sini ada gambar saya yang bercabang, kalian lihat. Nah, itu ditandakan kita berada di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Biasanya kayak gitu, guys. Kita berada di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Mungkin ada pilihan yang sulit, rumit yang harus kita putuskan. Itu menandakan dari cabang yang ada di atas puncak, ya, puncak dari pohon. Itulah makna dari dahan dan cabang yang ada di puncak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu buah, ya. Jadi kita akan masuk buah. Makna dari buah itu apa? Maaf ya, guys, ada gangguan angin, jadi kertasnya ditiup angin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam makna dari buah. Buah ini menandakan kebahagiaan kita di saat mencapai suatu kesuksesan, guys. Nah, biasanya orang yang menggambar buah ini, dia itu tidak melupakan orang lain yang telah membantunya. Dan ketika orang berada di sekelilingnya, dia berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka atau teman-teman di sekitarnya, mungkin keluarga di sekitar, kerabat atau yang lain. Nah, itulah makna dari orang yang menggambar buah. Nah, di sini kita tergantung dari tes kita apa, ya. Terkadang kita diperintahkan untuk membuat buah, dan ada juga yang memerintahkan kita tidak membuat buah. Jadi tergantung dari tes kita tuh apa. Makanya sebelum melaksanakan tes, saya harap kalian mencari terlebih dahulu referensinya apa, supaya kalian lebih tahu apa yang akan kalian buat, supaya sesuai dengan apa yang atau sesuai dengan kriteria yang dicari pada saat itu. Nah, sekarang kita lanjut ke batang, ya. Nah, kita lanjut ke batang. Ini batang ini biasanya berhubungan dengan semangat dan emosional kita.
Jika batangnya besar, berarti menandakan orang yang penuh dengan energi dan semangat yang tinggi ya. Dan termasuk orang yang kuat. Dia mempunyai mungkin kuat lah, karena kekokohan dari batang itu melambangkan kekuatan dari manusia. Nah, biasanya orang kayak gini itu dia tetap konsekuen dan sportif ya. Nah, ketika ada juga orang menggambar batangnya itu kecil atau ramping. Nah, ini menandakan orang yang tidak bersemangat dan tidak mempunyai pendirian yang kokoh. Ya, kalau dia kecil kalau dia kecil berarti berhubungan dengan tidak bersemangat dan tidak mempunyai pendirian yang kokoh, karena dilambangkan dengan batangnya yang sangat kecil. Nah, dari sini kalian bisa bereferensi, kalian harus menggambar batangnya lebar, besar, atau gimana, itu tergantung dari kalian. Saya tidak menyarankan kalian harus menggambar seperti apa, mau menggambar dengan ramping atau besar atau sedang. Tapi kalau menurut saya jangan terlalu besar ya. Kalau terlalu besar itu berarti kita terlalu egois. Itu memaknakan kita terlalu egois. Jadi dengan ini aja, sesuai dengan yang realitanya saja, jadi tidak terlalu besar. Nah, itu biasanya menandakan kesemangatan aja, semangat kita dalam sebuah kegiatan. Nah, jika pohonnya ramping seperti yang saya jelaskan tadi, itu negatif ya kalau menurut saya, yaitu menandakan orang yang malas. Dia orang yang menggambar pohon dengan ramping itu biasanya orang yang malas, tidak bersemangat untuk mencapai sebuah kegiatan. Jadi maknanya itu seperti yang saya jelaskan, kita harus mempunyai semangat dalam hidup ya. Nah, berikutnya, di sini saya ada kelewatan ya, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini saya lupa membahas ranting. Nah, di sini saya ada menggambar ranting. Kalau kalian bisa melihat dengan teliti, ini ada beberapa ranting yang saya buat. Ini akan saya lingkari pohon ranting. Nah, ini mempunyai makna tersendiri. Itu berkaitan dengan semangat kita atau keinginan kita atau motivasi kita untuk mencapai sebuah tujuan ya. Nah, biasanya orang yang menggambar ranting ini, dia itu mau bersaing dengan orang lain. Jadi dia biasanya mempunyai semangat untuk bersaing dan selalu mencoba untuk jadi yang terbaik. Semakin banyak ranting yang kita buat, berarti menunjukkan keinginan kita dalam bersaing itu sangat tinggi. Nah, dan termasuk juga orang ini adalah orang yang bekerja keras. Nah, biasanya orang yang mau bekerja keras itu dia tidak mempunyai jiwa-jiwa pantang menyerah. Yang dia tahu dia harus optimis, pasti bisa. Biasanya orang tuh berpikir kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya nomor 2, yaitu biasanya orang yang menggambar ranting ini, dia selalu mempunyai target yang harus dia capai dalam setiap kegiatannya. Jadi dalam setiap kegiatannya dia sudah merencanakan target apa yang harus dia capai. Nah, di sini saya sarankan kalian jangan pernah menggambar dengan pohon dahan yang patah dan pohon ranting yang patah. Jadi diusahakan menggambar itu tidak ada yang cacat dalam pohon tersebut. Nah, di sini kita akan lanjut pembahasannya, yaitu akar ya. Di sini akan saya jelaskan. Akar melambangkan bentuk hawa nafsu, dorongan impuls dasar, keinginan fisik, dan sikap pasif kita. Nah, di sini akar saya tidak kelihatan. Jika akar pohon tidak kelihatan dari tanah, itu dianggap hal-hal yang biasa saja atau normal ya. Dan juga menandakan dia selalu memikirkan masa depan. Mungkin orang semua selalu memikirkan masa depannya, tapi beda sama orang yang menggambar dengan akar yang menancap ke tanah. Itu lebih memikirkan masa depannya. Dan biasanya itulah yang menjadikan mereka untuk ingin mencoba hal-hal baru. Nah, ketika kita mencoba hal-hal baru
dari teman yang baru, lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, otomatis akan menambah wawasan kita dan pengetahuan kita dari mereka. Dan dia termasuk orang yang fokus terhadap tujuannya. Nah, jika akar itu muncul dari tanah, terlihat dari gambar, itu menandakan kita tidak dewasa dan kita hanya bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan biasanya orang yang menggambar akar biasanya susah melepaskan diri dari sebuah masalah karena dia belum dewasa. Dan satu hal lagi, dan dia tidak bisa keluar dari zona nyamannya. Jadi tidak mau mencoba hal-hal terbaru ya. Itulah bagian kecil dari makna tes menggambar pohon. Hanya sekedar saran saja. Lebih baik kamu mempelajari terlebih dahulu tipe tes apa yang sedang kamu ikuti supaya sesuai dengan kriteria yang akan kamu cari atau kriteria yang akan kita minati. Nah, bagi kalian yang mengikuti tes, kalian jangan grogi, selalu santai dan ikhtiar berdoa pada Yang Maha Kuasa. Kesuksesan itu ada di depan matamu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Bagi kalian yang bergabung, jangan lupa saya ingatkan kembali, silahkan klik tombol subscribe dan hidupin notifikasinya. Dan saya Anggi Piliang, saya pamit undur diri. Semoga berhasil dalam setiap kegiatanmu.